Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan kami untuk hari ini. Kita akan bahas tentang konfigurasi dasar Mikrotik wireless ya. Di sini seperti biasa, untuk masuk ke dalam Mikrotik Anda bisa menggunakan netboard atau langsung by IP address ya, by IP address. Di sini saya di laptop saya terhubung ke 3 Mikrotik ya, 3 Mikrotik. Nanti yang saya gunakan itu adalah yang ini, seri yang atas RB 2011 UIAS ya, 2HND ya. Nanti saya pakai ini. Untuk masuk, klik saja di sisi MAC-nya ya, MAC address-nya. Kalau Anda menggunakan IP berarti harus konfigurasi dulu IP address di laptop. Oke ya, klik aja MAC-nya. Di sini connect to-nya bisa MAC. Kemudian loginnya adalah admin, passwordnya kosong, itu adalah default. Posisinya Mikrotik yang saya pegang belum ada konfigurasi apa-apanya. Oke, ini adalah dashboard awal dari Mikrotik ya, dashboard awal dari Mikrotik. Di sini menu utamanya, kemudian di atas ada menu bar, di atasnya ada session, setting, dashboard dan seterusnya. Tapi menu utamanya di sini. Di sini saya akan membahas tentang konfigurasi dasar wireless Mikrotik ya, konfigurasi dasar wireless Mikrotik. Sebenarnya Mikrotik wireless dengan Mikrotik router sebenarnya sama. Saya akan tunjukkan di sini. Saya punya ini, saya masuk dulu ya, connect. Ini adalah ya, sebentar, ini sudah saya ganti password ya. Jadi ini saja nggak masalah. Jadi gini, perbedaannya adalah Mikrotik router yang dia ada wirelessnya dengan tidak ada wirelessnya, itu nanti ada bedanya di sisi interface ya. Di sini di interface ya, di interface. Di sini kalau yang Mikrotik yang saya pegang itu dia mempunyai Ether 1 sampai Ether 10 yang digunakan untuk komunikasi media transmisi dengan kabel ya, kabel. Kemudian di sini ada SFP ya, ini digunakan untuk komunikasi menggunakan media transmisi fiber optik. Kemudian yang bawah di sini ada informasi WLAN ya, informasi WLAN. Di sini nanti digunakan untuk komunikasi menggunakan wireless ya, menggunakan wireless. Jadi bedanya adalah Mikrotik router yang dia wireless itu pasti ada ini WLAN-nya, wireless LAN. WLAN itu wireless LAN ya, wireless LAN. Kemudian di sini kalau di Mikrotik Ether 1 sampai 10 itu adalah untuk komunikasi menggunakan tembaga ya, tembaga. Untuk konektornya menggunakan RJ45 ya. Kemudian kalau yang SFP itu digunakan untuk nanti untuk komunikasi menggunakan media transmisi wireless. Oke, seperti itu. Oke, kemudian untuk ini ya, untuk wireless. Jadi untuk konfigurasi wireless, itu nanti Anda bisa klik dua kali ya, klik dua kali. Kemudian di sini di general ada general ya, jadi Anda nanti bisa klik dua kali. Anda bisa dari interface ya, dari interface, ataukah Anda bisa dari wireless ya, dari wireless ya, dari wireless seperti ini ya, dari wireless. Oke, sama aja. Nanti Anda klik dua kali. Kemudian di sini ada general. Kemudian di sini ada wireless.
Di sini ada tampilan seperti ini. Kita bisa, ini adalah menu simpelnya ya, ini adalah simple. Ketika Anda pengen konfigurasi lebih detail, itu Anda bisa masuk ke advanced mode ya. Di advanced mode nanti dia akan muncul konfigurasi yang lebih detail. Di sini akan saya jelaskan di wireless, di awal wireless ini ya. Di sini ada beberapa menu, ada mode, ada band, ada channel width, ada frekuensi, ada SSID, ada radio name, kemudian ada scan list, wireless protocol, dan seterusnya sampai bawah ya. Nanti akan saya jelaskan secara runtut ya. Di wireless mode ya, wireless mode di sini digunakan untuk memilih mikrotik Anda nanti difungsikan sebagai apa ya, difungsikan untuk sebagai apa. Di sini kalau yang ada station ya, di station di sini ada station breed, station pseudo breed, kemudian ada station pseudo breed clone, ada station WDS ya. Itu digunakan untuk sebagai penerima ya, secara umum adalah penerima. Nanti fungsinya seperti apa sambil jalan nanti ya. Jadi station itu fungsinya adalah nanti sebagai penerima, jadi penerima sinyal lah ya, penerima sinyal ya. Jadi ada penerima sinyal dari BTS. Kemudian di sini ada informasi element only. Ini digunakan untuk ketika kita pointing. Jadi ketika pointing itu kita bisa menggunakan ini. Jadi untuk mengarahkan, untuk mendapatkan sinyal yang paling bagus, itu nanti kita bisa menggunakan element only. Jadi nanti ketika posisi sinyal yang paling bagus, dia nanti akan ada bipnya, ada bunyi bipnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada AP breed ya, AP breed dan breed ya, AP breed dan breed ya, ada dua ini ya, AP breed dan breed. Itu fungsinya adalah sebagai base station atau sebagai pemancar ya. Lah bedanya apa antara AP breed dan breed? AP breed itu nanti adalah dia sebagai pemancar dengan multi client. Jadi nanti kliennya bisa lebih dari satu ya. Kalau breed itu adalah dia sebagai pemancar dengan single client ya, dengan single client. Jadi AP breed itu adalah pemancar multi client, jadi kliennya bisa lebih dari satu. Kalau breed itu hanya satu klien. AP breed di sini bisa digunakan bila Anda mempunyai lisensi. Di sini ada sistem, ada lisensi ya, ada lisensi. Nah, di sini sistem lisensi AP breed itu bisa digunakan ketika lisensinya minimal adalah 4 ya, ketika lisensinya adalah minimal 4. Lah, kalau Anda punya lisensi itu 3, berarti AP breed ini tidak bisa digunakan. Hanya Anda bisa menggunakan breed ya. Jadi kalau di level 3 itu yang bisa digunakan adalah hanya breed. Jadi kalau level 3 berarti posisinya AP breed tidak bisa digunakan, bisanya hanya breeds, berarti dia hanya bisa digunakan untuk single client ya, hanya single client ya, hanya single client. Oke, kemudian di sini ada in-stream dual ya, in-stream dual. In-stream dual itu nanti digunakan ketika kita main-main dengan yang namanya in-stream ya, kita main-main dengan in-stream ya. Jadi in-stream itu seperti apa? In-stream itu seperti ini, bentar ya, in-stream ya. Jadi in-stream kita mempunyai 2 jalur ya. Ya, kita mempunyai 2 jalur
ya, kita mempunyai 2 jalur ya. Jadi kita mempunyai 2 jalur, nanti kita pisah antara transmit dan receive-nya seperti itu. Transmit dan receive-nya itu nanti kita pisah ya, transmit dan receive-nya nanti kita pisah. Oke, kemudian ada lagi adalah WDS sleeve. Nanti WDS sleeve itu digunakan untuk ketika kita main WDS ya, ketika kita main nanti WDS. Oke, itu ada beberapa, nanti sambil jalan saya jelaskan lagi untuk untuk modenya ya, untuk modenya. Nah, kemudian di sini ada band ya, ada band. Band itu nanti berkaitan dengan alat Anda itu support di frekuensi apa dan teknologi apa ya. Jadi band itu berkaitan dengan alat Anda nanti support di frekuensi apa dan teknologi apa ya. Di sini kalau alat yang saya pegang ya, yang saya gunakan ini, dia awalannya ada 2 GHz ya, ada awalannya ada 2 GHz, berarti perangkat ini itu support untuk hanya untuk frekuensi 2 GHz ya, 2 GHz. Lah nanti ada alat yang mikrotik itu ada yang dia 5 GHz. Berarti kalau 5 GHz berarti dia support untuk yang untuk frekuensi 5 GHz. Ya. Kemudian di sini setelah 2 GHz itu ada informasi lagi, ada B, only G, BG, N, BGN dan GN. Informasi di belakangnya 2 GHz itu menunjukkan adalah teknologinya ya, teknologinya. B itu adalah teknologi B ya, B, teknologi B di mana dia support di 11 Mbps maksimal ya, maksimal 11 Mbps. Kemudian only G ya, teknologi G dia support sampai 54 Mbps ya. Maksudnya di sini ketika kita pilih B berarti kita hanya menjalankan di teknologi B. Kalau kita only G berarti kita menjalankan untuk teknologi hanya G. Kemudian kalau BG berarti kita menjalankan untuk teknologi B/G ya, B/G. Kemudian only N berarti di sini adalah teknologi N yang dia support sampai di 100 Mbps, 100 sampai 300 Mbps ya. Kemudian di sini ada BGN berarti kita jalankan perangkat kita itu untuk bisa jalan support teknologi BGN. Kemudian di sini ada GN berarti ya support cuma di N ya, G sama N. Kemudian only N seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada channel width. Channel width itu nanti berkaitan dengan lebar kanal yang mau kita jalankan ya, lebar kanal yang mau kita jalankan. Lebar kanal yang mau kita jalankan, kita mau jalankan di 20 MHz, 10, 5 MHz ataukah yang 20-40 MHz EC atau CE atau XX. Yang 20-40 ya, 20-40 di sini hanya support di teknologi N. Jadi ketika ini saya pindah misalkan G, BG gitu ya, di sini nanti dia tidak mau ketika saya apply. Nah, tidak mau ya, tidak mau. Jadi tidak support untuk teknologi. Jadi untuk teknologi BG itu tidak support untuk
channel width 40 MHz ya. Jadi lebar kanalnya lebih lebar, itu nggak support dia ya. Yang untuk 2040 ya 40 MHz itu hanya bisa digunakan di teknologi N ya, teknologi N ini misalkan ya apply lah. Di sini EC itu adalah extra channel ya, extra channelnya di belakang atau di depan gitu ya. Kalau EC berarti extra channelnya di depan, CE berarti extra channelnya ya, kalau EC berarti extra channelnya di belakang, kalau CE berarti extra channelnya di depan. Jadi 40 nya itu adalah ke depan atau ke belakang, itu intinya gitu. Kalau yang XX nanti menyesuaikan di mikrotiknya sendiri. Oke, kemudian untuk frekuensi di sini nanti ya, frekuensi di sini berkaitan dengan channel yang mau kita gunakan ya. Kalau ini adalah lebar channel ya, lebar channel width, lebar channelnya. Kalau yang yang frekuensi itu adalah channelnya berapa. Kita mau menjalankan alat ini di frekuensi berapa ya, di frekuensi berapa lah. Di sini secara default perangkat 2,4 itu dimulai dari 2412, 2417, 2422 sampai 2462 ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada SSID. SSID itu nanti berkaitan dengan sinyal ya, nama dari pemancar kita. Jadi nanti biasanya kalau kelihatan di sini ya, kelihatan di sini misalkan ketika Anda search gitu ya, Anda search misalkan ini ya, misalkan di sini ada nggak nih ya, Anda search di situ nanti akan muncul namanya ya. Di sini namanya apa, SSID itu terserah ya, sesuai dengan misalkan WiFi kita misalkan ya, WiFi kita ya. Kemudian radio name, di sini radio name itu berbeda dengan SSID. Radio name itu hanya untuk identifikasi ya. Bisa misalkan ini adalah pemancar WiFi gitu ya. Ini hanya untuk radio name, hanya untuk identifikasi perangkatnya saja. Kemudian di sini scan list biasanya lebih dibutuhkan itu ketika dia sebagai station. Scan list itu fungsinya untuk dia itu bisa mendengarkan frekuensi berapa sampai berapa ya, frekuensi berapa sampai berapa. Kalau scan list default itu berarti dia bisa mendengarkan frekuensi dari ini ya, 2412 sampai 262 ya, defaultnya itu. Tapi kita bisa memaksa dia mendengarkan misalkan ya dari 2,3 ya, 2,3 sampai 2,5 misalkan. Kita paksa ya, kita paksa 2,3 ya, 2,3 sampai 2,5 itu boleh, nggak masalah. Kita bisa memaksa alat kita untuk mendengarkan range frekuensi 2,3 sampai 2,5 ya. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada wireless protokol. Ini nanti berkaitan dengan protokol yang akan kita jalankan. 802.11 itu adalah protokol standar ya, protokol standar dari WiFi wireless. Jadi ini ada protokol yang bisa digunakan untuk multi vendor. Tapi di Simikrotik itu dia punya protokol sendiri yang dia nanti akan lebih akan lebih performanya akan lebih bagus. Di sini ada N-Stream ya, ada NV2, ada ini ada N-Stream, ada NV2, itu ada N-Stream versi 2. Kemudian di sini ada N-Stream NV2 N-Stream, NV2 N-Stream 802.11. Jadi kita tinggal milih aja. Kalau kita pilih seperti ini berarti nanti dia akan menyesuaikan yang paling bagus yang mana, seperti itu
Tapi kalau biasanya untuk lebih bagusnya ketika pemancarnya itu mikrotik, penerimanya juga mikrotik, lebih baik menggunakan NV2, protokol NV2. Dia menggunakan teknologi TDMA, ya, time diffusion multi access, ya. Dia pakainya TDMA, ya. Kalau mikrotik to mikrotik lebih baik pakai NV2, dia akan lebih stabil, ya, lebih stabil. Kemudian untuk frekuensi mode, di frekuensi mode ini ada bermacam-macam frekuensi mode. Itu ada manual tapeback power, ada regulation domain, kemudian ada super channel. Manual tapeback power dan regulation domain nanti dia akan mengikuti dengan country yang kita pilih, ya. Misalkan manual tapeback power kita lihat seperti ini, ya. Jadi nanti dia akan mengikuti regulasi dari setiap negara. Misalkan di sini adalah kita manual tapeback power, kita lihat posisinya ketika no country-nya itu belum kita set. Kita apply dulu, ya, kita apply, belum kita set, ya. Ini kita buat pemancar dulu. Kita belum set. Di sini misalkan adalah dia channelnya dari 2412 sampai 2462. Ya, 2462. Ketika di sini country-nya saya ganti, misalkan, ya, saya ganti Indonesia, misalkan, ya, di sini Indonesia, ganti Indonesia, misalkan Indonesia ini, ya, apply, ya, ganti Indonesia 2462. Indonesia yang mana, ya? Bentar, Indonesia yang berbeda. Indonesia, nah, Australia aja lah, coba Australia. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sini ketika kita pilih Australia, tadi kan default ketika no country dia frekuensinya sampai 2462. Tapi di sini ketika saya ganti dengan manual country-nya Australia, dia ngikuti regulasi yang ada di Australia. Jadi frekuensinya sampai 2472, seperti itu. Sampai 2472. Nah, tapi kalau di sini, ya, kalau di sini kalau di sini itu kita yang super channel itu nanti tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan untuk regulasinya. Jadi dia tidak akan dibatasi oleh country-nya. Anda lihat di sini ketika saya pilih super channel, maka di sini channelnya itu dari channel 2312 sampai channel 2732. Jadi alat ini bisa ringnya lebih lebar, ya, lebih lebar, ya, lebih lebar, ya, lebih lebar, lebih lebar. Oke, kemudian di sini, ya, kemudian di sini ada. Oke, jadi nanti ketika super channel itu nanti dia tidak akan dibatasi dengan negara. Jadi dia seperti loss lah, seperti itu, ya, loss. Jadi frekuensinya bisa dari frekuensi yang paling dasar 2412 sampai frekuensi 273, ya. Jadi tadi ketika kita menggunakan manual tapeback power itu kita frekuensinya akan terbatasi, kemudian powernya juga akan terbatasi oleh regulasi di setiap negara. Kalau kita menggunakan super channel itu tidak ada batasan. Jadi sesuai dengan kemampuan dari card interface yang kita punya. Kemudian di sini ada installation. Ada installation itu adalah alat ini nanti mau kita untuk dipasang di indoor atau di outdoor, ya.
Kalau outdoor ya kita pilih outdoor, kalau indoor ya kita pilih indoor, seperti itu. Kemudian bridge modenya ini nanti ketika kita main-main dengan bridge. VLAN mode ketika kita main dengan VLAN. Kemudian di sini ada default aptX limit. Di sini kita bisa batasi AP ini nanti bisa melewatkan berapa Mbps. Misalkan kita punya access point, kita batasi bandwidth yang masuk itu misalkan cuma 10 Mbps gitu ya. Bisa kita batasi di sini. TX transmit ya, di sini TX limit, default client TX limit ya, kita bisa batasi ini. Oke ya, jadi sini ada di BTS-nya ataukah di sini di kliennya. Oke, kemudian di sini di bawah ada default authenticate ya. Default authenticate itu berarti adalah ketika ini dicentang berarti semua klien ya, siapapun kliennya itu bisa masuk, bisa connect. Ketika dia sudah tahu SSID-nya bisa connect. Kemudian default forward itu adalah nanti antar klien itu bisa komunikasi secara langsung. Jadi antar klien dalam satu BTS. Ya, seperti itu. Jadi secara umum seperti itu ya yang di wireless ya, untuk informasinya ya yang di wireless seperti itu. Oke ya, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.